بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفدتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita dahului dengan salawat seperti biasanya. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar miftahi babil yasar سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Kita teruskan kajian kita malam ini masih dalam surat Al-Baqarah. Kita berhenti minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu pada ayat 197. Maka malam ini kita masuk ke 198 sampai 203 insyaallah. Ayat-ayat yang akan kita baca malam ini masih berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu berkaitan dengan haji. Kalau pembahasan yang lalu menerangkan mengenai waktu haji itu kapan, kemudian bekal yang harus dibawa haji itu apa, dan kemudian diakhiri menjelaskan mengenai sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Maka ayat yang akan kita baca malam ini adalah Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa ibadah yang Allah perintahkan kita untuk melakukan, untuk kita lakukan, bukan berarti kita harus lepas
dan tidak lagi mau berhubungan dengan urusan dunia. Karena Islam memandang mencari dunia itu juga ibadah, sehingga tidak pernah dipisah antara ibadah yang ritual semacam haji, zikir, salat, kemudian dengan hal-hal yang pergi ke pasar, berniaga atau berbisnis. Ayat 198 ini Allah turunkan berkaitan. Dulu orang menganggap kalau orang sudah melakukan haji tidak boleh lagi berbisnis, murni hanya untuk haji. Seperti minggu yang lalu pernah juga orang beranggapan haji tidak perlu bawa bekal, karena haji menuju kepada Allah, menjadi tamu Allah, maka yang menjadi tamu Allah tidak perlu membawa bekal. Kemarin kita baca ayatnya 197, Allah berfirman, "Wa tazawwadu", ngambil bekal. Ngambil bekal, fa inna khairaz zadi taqwa, walaupun sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Mereka dulu menganggap bahwa haji itu murni haji, tidak boleh dicampur dengan bisnis. Sehingga mereka melihat orang yang masih berniaga, entah itu di musim haji menjual pakaian, menjual minyak, menjual atau menyewakan kendaraannya atau apa, ini mereka sebut daj, bukan haji, bukan haj. Artinya mereka lihat ini sesuatu yang enggak benar. Turun ayat ini untuk mengkikis dan menolak pendapat semacam itu. Firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum." Artinya tidak dosa untuk kalian kalau kalian mencari rezeki kelebihan dari Tuhan kalian walau di tengah-tengah musim haji, selagi tidak mengganggu ritual yang harus kita lakukan dalam haji itu, selagi tidak mengganggu kekhusyuan haji yang kita lakukan, selagi jual beli itu tidak membawa kita untuk berbicara fusuk, berbicara yang keji, atau kizib, bohong, rafat dan semuanya, atau jidal sampai debat, berkelahi. Selagi semua ini dijaga, maka Allah berfirman, la junaha alaikum an tabtaghu fadlan min rabbikum. Silakan. Allah tidak menganggap dosa kalau kalian mencari tabtaghu fadlan. Bahasanya juga Al-Quran ini setiap memilih bahasa pun begitu. Allah enggak mengatakan an tabtaghu rizqan, tidak. Mencari rezeki tidak, tapi an tabtaghu fadlan, kelebihan. Artinya apa? Karena orang yang sudah berangkat haji pasti sudah punya bekal. Bukan dia harus kerja di sana untuk bekal hajinya, tidak, tapi dia mencari kelebihan dari yang sudah ia miliki gitu. Karena itu bahasanya fadl, kelebihan. Tidak dosa kalian kalau mencari kelebihan dari rizki Allah. Tabtaghu fadlan mir rabbikum. Semacam ini kalau kita baca dalam surat Jum'ah ayat 10 pun begitu. Kita diperintahkan kalau mendengarkan azan Jumat untuk salat, kemudian meninggalkan baik, wadzarul baik. Tetapi Allah mengatakan fa idza qudziyatis salat, selesai salat kembali lagi lah kerja, silakan. Artinya acara yang diminta kalian untuk beribadah, untuk salat, tidak menjadikan Anda harus lepas dari dunia sehingga tidak berniaga, tidak. Begitu juga di haji. Karena kalau kita melihat dalam surat Jum'ah kalau enggak salah, itu Allah menyebutkan begitu. Fa idza qudziyatis shalah fantashiru fil ard. Terus wabtaghu min fadlillah. Cari rezeki Allah, silakan. Yang tadinya disuruh tutup, wadzarul bai', tinggalkan jual beli, setelah salat kembali lagi kamu jual beli, selesai urusanmu. Dan ini pun tata cara Al-Quran mengajarkan pada kita bahwa segala sesuatu ada pada tempatnya. Ketika detik-detik dan waktu beribadah, silakan jangan membawa hal-hal yang lain di luar ibadah.
Ketika diizinkan kerja, silakan kamu kerja, tapi tetap fadzkurullah, ingat dengan Allah. Dalam jual bisnis, jual beli pun dalam berbisnis tetap ingat kepada Allah supaya tidak menjual barang yang palsu, tidak menipu orang, tidak sumpah palsu dan hal-hal semacam itu yang dilarang oleh Islam. Karena itu ayatnya tabtaghu fadlan mir rabbikum, mencari kelebihan dari Tuhan, dari Allah, dari kelebihan dari Allah. Seperti kita melihat dalam surat Al-Muzammil, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Setelah membicarakan satu kelompok para mujahidin pergi, wa akharun sekelompok lagi pergi mencari rizki Allah, yabtaghuna fadlan, kelebihan dari rizki Allah. Bahkan digandengkan, kelompok satu mujahidin pergi ke medan jihad, kelompok yang satu para pedagang yang sedang pergi di bumi Allah untuk mencari rizki, yabtaghuna fadlan. La junaha alaikum an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak dilarang untuk kalian, tidak menjadi dosa kalau kalian mencari nafkah ketika melaksanakan haji. Yang penting diatur kapan waktunya. Karena selalu apabila Allah memberikan izin semacam ini bukan berarti terus kita lepas, tidak. Semua tetap ada waktunya, ada tempatnya, dan harus bisa pandai membagi waktunya. La junaha alaikum an tabtaghu fadlan min rabbikum. Fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram. Kalau kalian telah keluar dari Arafat, maka pergilah ke Masy'aril Haram. Masy'aril Haram di sini adalah Muzdalifah. Bahasa Al-Quran membicarakan mengenai orang haji dari Arafah ini. Dan haji ini, Arafah adalah haji yang paling penting. Ritual dalam haji itu Arafah, wukuf di Arafah. Al-Hajju Arafah, intinya haji itu Arafah, intinya haji. Bahkan orang di Arafah ini termasuk dosa besar kalau dia ketika doa di Arafah dia berkata, doaku ini diterima atau tidak sama Allah, termasuk dosa besar. Karena di Arafah jangan pernah menganggap doa gak diterima, harus yakin pasti diterima oleh Allah doa. Fa idza afattum, kalimat fadha atau afadha, ifadha itu sesuatu digunakan sesuatu yang penuh. Jadi kalau fadhal ma, ini kalau ini gelas saya isi air penuh sampai keluar, itu namanya imtala afadha. Allah bayangkan Arafah ini dalam ayat ini, kalimat fadha penuh itu, kalau kita melihat haji di Arafah seperti satu tempat yang penuh orang sehingga seakan-akan tumpah keluar dari Arafat. Sehingga bahasanya fa idza afattum min Arafat. Kalau kalian sudah selesai dari Arafat, keluar dari selesai wukuf, idza afattum min Arafat fadhkurullah, maka berzikirlah kepada Allah fil masy'aril haram, yaitu di Muzdalifah. Karena ritual haji itu kan begitu. Karena tanggal 9 wukuf di Arafah, mulai zawal dhuhur sampai setelah selesai menjelang maghrib dia pergi ke Muzdalifah dan tinggal di Muzdalifah lagi, wukuf lagi di Muzdalifah, dengan perbedaan ulama dengan mazhab yang ada yang mengatakan antara tulu'il fajr sampai tulu'il syams, ada yang mengatakan malam. Yang penting harus ada tinggal di Arafah, kemudian sesuai dengan mazhab masing-masing. Fa idza afattum min Arafat, sedang kalian keluar dari Arafat. Kalimat fadha ifadha menunjukkan penuhnya, banyaknya, dan ini pun mukjizat Quran. Dulu di zaman Rasulullah yang haji nggak sebanyak, belum tumpah begitu Arafah, tapi sekarang nampaknya adalah seperti satu tempat yang sudah tumpah. Fa idza afattum min Arafatin, kalau selesai wukuf dari Arafah, fadhkurullaha indal masy'aril haram,
saya tidak bicara kenapa Arafah dinamakan Arafah, perselisihan para yang menyebutkan para ahli tafsir, karena disitulah ketemunya Adam dengan Hawa, atau disitulah Jibril membawa Adam turun ke bumi Arafah, kemudian Jibril berkata, "I'tarif bidzambik hunak." Akui, i'tiraf dosamu di sini. Kemudian Adam berkata, "Rabbana zalamna anfusana." Ada yang mengatakan Nabi Allah Ibrahim ketika diajari manasik haji oleh Jibril, ketika sampai situ Arafta, kamu tahu, sehingga apapun namanya Arafah adalah Arafah satu tempat yang kalau kita haji wajib wukuf di sana dan bukan gunungnya. Ada orang menganggap kalau nggak ke Jabal Rahmah bukan wukuf. Tidak, gunung itu termasuk di padang Arafah. Yang diperintahkan oleh Allah adalah di padang Arafahnya semua itu. Fa idza afattum min Arafat فإذا أفدتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. Ritual haji ini semuanya zikir. Nanti akan ketemu doa bermain. Jadi setelah kita wukuf di Arafah dengan doa-doa yang dibaca, mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita berangkat haji dan bisa wukuf di Arafah. Setelah selesai wukuf di Arafah, kita pergi ke Musdalifah. Sana nanti orang mengambil batu, mengambil semuanya persiapan untuk pergi ke Mina. Setelah Musdalifah baru ke Mina. Tapi selalu yang dipesankan oleh Allah dalam haji ini imma berkaitan dengan takwa, imma berkaitan dengan zikir. Karena nggak boleh lepas dari semua ini. Walau diizinkan berbisnis, berjual beli, tapi nggak dibawa terus itu. Yang terlalu dititipkan oleh Allah adalah takwa, zikir, takwa, zikir. فإذا أفدتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. Jadi yang dimaksud Masy'aril Haram di sini adalah Musdalifah. Ada Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya dia mengatakan kalimat masy'ar tempat sebagai syiar alam. Nampak? Diambil dari kalimat syu'ur. Yang namanya kalimat syu'ur itu perasaan. Orang ketika dari Arafah kemudian di Musdalifah, perasaan dia untuk mengenal keesahan Allah tambah kuat. Dia melihat ribuan umat, mungkin jutaan umat, melihat dengan pakaian yang sama, dengan tujuan yang sama, memohon kepada Allah yang sama. Ini semua adalah membawa kita berasa syuur, ada punya syuur bagaimana kedekatan kita dengan Allah. Sehingga ketika orang pulang haji ditanyai bagaimana perasaan di Arafah ketika di Musdalifah, mustahil dia bisa menceritakan, karena halnya lebih jauh dari apa yang mampu dikatakan oleh kalimat yang dirasakan oleh seorang haji ketika di Arafah maupun di Musdalifah. Dan Musdalifah ini pernah saya sampaikan di sini, menurut Al-Imam Ja'far As-Shadiq, Musdalifah itu adalah bumi Allah, tempat di bumi Allah yang paling penuh binatang kecil-kecil yang berbahaya itu, yang melata. Cuman kalau sudah tanggal 8 Yaumut Tarwiyah, Allah perintahkan untuk seluruh binatang itu meninggalkan Musdalifah karena tamu-tamu Allah akan datang. Mereka selesai dari Mina, Yaumen nafar awal aw salasa ayyam nafar tsani selesai, itu hawam atau hasyaratil ard kembali lagi ke tempatnya di Musdalifah. Karena pernah kita baca Nabi seperti Ibrahim, Nabi ulil azm seperti Ibrahim yang begitu dekat hubungannya dengan Allah, dan putranya Ismail, mereka berdua disuruh oleh Allah untuk membersihkan Ka'bah, persiapan untuk tamu-tamunya. Tahhira baitiya lit-taifina wal akifina war ruk'is sujud. Hei Ibrahim dan Ismail, bersihkan, sucikan bumiku. Karena apa? Datang nanti orang yang akan tawaf, yang akan sholat, yang akan rukuk, untuk menghormati tamu itu. Karena itu sering saya sampaikan dan saya pesankan untuk orang yang pergi ke haji, ibadah di haji itu yang terbaik adalah berkhidmat kepada sesama haji, melayani tamu-tamu Allah. Jangan pernah kita berhaji kelahi merebut di Zamzam, kelahi merebuti Hajar Aswad, kelahi dengan sesama muslim, padahal mereka itu tamu Allah, dan siapa yang lebih banyak berkhidmat kepada tamunya lebih mendapatkan pandangan rahmat dari Allah karena ia menghargai tamunya. Fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram
Wadhkuruhu kama hadakum, dan tetaplah ingat dan zikir kepada Allah sebagaimana Allah memberi hidayah dan petunjuk pada kalian. Jadi nikmat Allah itu kan banyak, tetapi nikmat Allah yang paling mahal dan selalu Allah ingat-ingatkan itu adalah bentuk hidayah. Ini nikmat paling mahal. Nikmat makan, nikmat hidup, nikmat makan, minum, sehat ini hayawan pun digelsi oleh Allah, semua dapat. Tapi petunjuk dan hidayah adalah nikmat yang mahal. Karena itu kata Allah, ingatlah kepada Allah sebagaimana Allah memberikan kepada kalian hidayah. Fadhkuruhu kama hadakum. Ini puncak. Sehingga orang kalau nggak mendapat petunjuk dari Allah, apa bedanya ia dengan binatang? Bahkan Allah karena menyebutkan kal an'ami balhum adall, lebih sesat dari binatang. Orang kalau kaya belum tentu Allah cintai dia, karena orang kafir pun diberi oleh Allah kekayaan. Orang kalau punya jabatan, kalau apapun belum tentu Allah cinta. Tapi kalau orang mendapatkan petunjuk dari Allah, bisa melaksanakan perintah Allah, menjaga hukum-hukum Allah dalam kondisi apapun, ini satu bukti bahwa Allah telah mencintai dia dan memberi kenikmatan yang mahal untuk dia. Fadhkuruhu, tadi fadhkurullaha indal masy'aril haram. Sekarang fadhkuruhu kama hadakum. Ingat selalu kepada Allah sebagaimana Allah memberikan petunjuk dan hidayah kepada Allah. Terus wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dallin. Ingat pada Allah dan bersyukurlah kepada Allah sesuai hidayah dan petunjuk yang diberikan, walaupun sebelum ini kamu tergolong orang yang sesat. Kalau bukan petunjuk Allah, kita menjadi orang yang sesat. Kalau bukan petunjuk yang dibawa oleh Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, kita menjadi orang yang tidak bernilai. Dalam Musnad Imam Ali, dan pernah saya bawa di majelis ta'lim ini 2 tahun yang lalu mungkin, Rasul pernah mengingatkan kepada kita ada 4 nikmat yang setiap hari harus kita ingat. Kalau kita ingat 4 nikmat ini, Rasul bersabda, aku takut Allah akan mencabut semua nikmat lainnya. Nikmat pertama ialah untuk kita berkata alhamdulillahilladzi 'arrafani nafsah wa lam yaj'alni 'amyanal qalb. Ya Allah, segala puji bagimu yang engkau telah mengenalkan aku kepadamu dan engkau tidak membutakan mata hatiku. Kita dijadikan muslim, kenal Allah. Ini nikmat yang pertama besar. Kedua, kita disuruh bersyukur setiap hari oleh Rasulullah. An yaqul alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammad. Segala puji pada Allah, aku dijadikan umat Muhammad. Apa nasib kita kalau enggak menjadi umat Muhammad? Nabi Musa ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Ketika untuk dia berkata setiap hari alhamdulillah alladzi ja'ala rizqi fi yadayhi wa lam yaj'al rizqi fi aydin nas. Segala puji bagi Allah karena menjadikan yang menjamin dan rizkiku hanya ada di tangannya, tidak menitipkan pada yang lain. Sehingga kita nggak perlu menyembah orang kaya karena rizki kita bukan pada orang kaya. Nggak perlu menyembah para pejabat karena rizki kita bukan ada pada mereka. Rizki kita ada pada Allah. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Keempat, kata Rasulullah, setiap hari kita harus berkata alhamdulillahilladzi satara dzunubi wa lam yafdhahni bainan nas. Segala puji bagi Allah yang menutupi dosaku dan tidak mempermalukan aku di hadapan manusia. Coba Allah enggak menutupi dosa kita, kita enggak sempat mau berjalan di jalan, udah terlalu malu, banyak dosa yang kita lakukan, tapi ditutup terus oleh Allah. Dari 4 ini semua berkaitan adalah petunjuk sebenarnya yang pertama. Wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi. Dulunya kalian laminad dallin, sebelum ada petunjuk dari Allah, sebelum datangnya Rasulullah, semua kita tergolong orang-orang yang sesat. Kemudian ayat berikutnya, summa afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim.
Ayat ini menurut beberapa ahli tafsir dan Al-Imam Al-Baqir juga menyebutkan riwayatnya. Dulu orang-orang Quraisy, orang-orang penghuni Mekah khususnya Quraisy, mereka kalau melaksanakan haji nggak pakai wukuf di Arafah, mereka langsung wukuf di Musdalifah. Mereka berkata, kami tetangga dan hidup sepanjang hidup di dekat haram, nggak perlu lagi kita pergi ke Arafah seperti orang-orang yang jauh, kita tetap langsung ke Musdalifah. Maka datang ayat ini memerintahkan dan dipraktekkan langsung Rasulullah bahwa siapapun kalian tetaplah wukuf di Arafah, kemudian bareng-bareng keluar nampak fadha banyak begitu, baru selesai dari Arafah pergi ke Musdalifah. Dulu orang Quraisy hanya tunggu di Musdalifah, tidak pakai ke Arafah mereka. Tapi Allah kemudian menyebutkan summa afidu. Jadi setelah di Arafah ini barulah kalian ke Musdalifah seperti orang-orang lain, nggak ada perbedaan. Kama afadhon nas, seperti orang-orang lain dari luar haram, dari luar kota Mekah, dari luar kabilah bangsa Quraisy dan semuanya sebagaimana lainnya. Dan Al-Imam Ja'far As-Shadiq menyebutkan kalimat min haitsu afadhon nas, seperti an-nas. Imam Ja'far mengatakan An-Nas di sini adalah seperti Ibrahim, Ismail, Ishak dan yang lain selain mereka yang selalu wukuf di Arafah dulu baru pergi ke Musdalifah. Summa afidhu, terus pergilah dari Arafah itu kemana? Musdalifah. Seperti apa? Min haitsu afadhan nas, seperti orang lain. Dan inilah haji, kebersamaan umat nampak di haji dengan pakaian yang sama. Dia pejabat, dia orang kaya, dia orang paling miskin, dia orang yang sakit, dia orang yang apapun, yaitu pakaiannya, yaitu kerjaannya sama semuanya, dan itu kesamaan. Karena itu kalau kita baca Al-Quran, buka surat haji dalam Al-Quran, dari 114 surat yang ada ini, ada namanya surat Al-Hajj. Kalau kita buka surat haji, kita nggak mendapatkan perincian haji seperti dalam Baqarah ini. Begitu kita buka awal surat haji, Allah menceritakan hari kiamat. Bagaimana dahsyatnya ketika terjadi hari kiamat. Seorang ibu yang sedang menyusui anaknya, dicampakkan anaknya. Kita bertanya, ini surat haji, kenapa membicarakan kiamat? Dan sebenarnya persamaannya nampak. Padang mahsyar dan Arafah dan Musdalifah akan nampak persamaan seperti padang mahsyar kelak di hari kiamat, di mana manusia dibangkitkan sama. Masing-masing cuman punya nilai di hadapan Allah sesuai amal perbuatannya, bukan pakaiannya, bukan apapun. Bukan berarti kalau hajinya kita yang VIP 160 juta dengan semua serba laks di Arafat, dia akan lebih banyak pahalanya dari haji yang paling murah. Tidak. Itu cuma urusan di pandangan mata kita. Yang bisa menilai adalah Allah. Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas. Pesannya wastaghfirullah. Innallaha ghafurun rahim. Wahai yang sedang berhaji, pesan Allah cuman perbanyak zikir, di apapun membicarakan zikir. Jaga dengan ketakwaan, dimanapun mengatakan ketakwaan. Di sini setelah mengatakan dari Arafah pergilah ke Musdalifah seperti yang lainnya, Allah titipkan dan jadikan wirid lisan kalian adalah istighfar. Wastaghfirullah. Dalam jalan dari Arafah menuju Musdalifah, dari Musdalifah mau ke Mina, dalam tinggal di Mina beberapa hari, jadikan wirid. Pembicaraan kita adalah wastaghfirullah, istighfar. Kalau di tempat-tempat itu juga masih gosip orang, memfitnah orang, ghibah orang, apa bedanya dengan tempat-tempat yang lain? Atau kalau di tempat-tempat semacam itu masih kita sibuk dengan hal-hal yang keji itu, apalagi di luar tempat-tempat mulia itu, wa na'udzubillah. Karena itu titipan Allah, summa afidu min haitsu afadhan nas, tetapi wastaghfirullah.
Terus Allah tekankan, innallaha ghafurur rahim. Di Bangil, innallaha ghafurur rahim. Di Pasuruan, innallaha ghafurur rahim. Di Jakarta, innallaha ghafurur rahim. Di New York, innallaha ghafurur rahim. Tapi ghafurun rahimnya Allah akan jauh tampil lebih nampak di Arafah dan di Muzdalifah dan ketika kita melaksanakan haji. Itu artinya sebagaimana ada tempat, ada zaman kemuliaan ini. Ada namanya Lailatul Qadar, itu waktu yang mulia. Ada namanya hari Jumat, ada namanya bulan Ramadan, lebih istimewa dari bulan-bulan yang lainnya. Allah memberikan rahmatnya, Allah memberikan ampunan di semua zaman, semua waktu. Tapi waktu-waktu tertentu ini lebih. Allah memberikan ampunan di semua tempat, tapi di Ka'bah, tapi waktu wukuf di Arafah, tapi waktu di Mina, hari-hari kita mendekatkan diri pada Allah, tapi di Muzdalifah. Tempat-tempat ini mempunyai keistimewaan. Di tempat-tempat yang istimewa semacam ini selalu pesan Allah istighfar, zikir, dan dirampung dengan ketakwaan selama. Itu yang nggak bisa lepas, karena bisa lisan berzikir tapi tetap hati busuk. Karena itu Allah berfirman, bertakwalah supaya menjadi bersih. Thumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang. Kita dianjurkan oleh Rasulullah kalau baca Al-Quran sampai pada ayat semacam ini, kita minta ampun untuk diri kita, kedua orang tua kita, dan sesama kaum mukminin. Kalau kita membaca ayat-ayat siksaan Allah pun, kita langsung diperintahkan untuk berlindung untuk diri kita, kedua orang tua kita, dan seorang-orang kaum mukminin lainnya supaya dijauhkan dari api neraka. Thumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Terus, fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Fa idza qadaytum, kalau kalian sudah selesai manasikakum, melaksanakan semua manasik haji, selesai. Fa idza qadaytum manasikakum, apa titipan Allah? Fadhkurullah. Tetap masih disuruh ingat pada Allah. Zikrullah tidak boleh lepas. Bukan berarti Ramadan kita jaga, begitu Idul Fitri bebas, bukan. Bukan berarti ketika kita ayam haji mulai Yaumul Arafah, hari rayanya, hari waktu di Mina, hari 11, 12, 13 kita jaga. Setelah itu semuanya kita laksanakan, tidak. Tetap selesai pun kewajiban itu, fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha, tetaplah berzikir. Kadzikrikum aba'akum au ashadda dzikra, seperti kalian mengingat-ingat ayah-ayah dan nenek moyang kalian atau lebih. Apa mengingat? Aba'akum, nenek moyang. Imam Al-Baqir meriwayatkan, dan juga dalam buku-buku tafsir yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, menjelaskan begini, bahwa orang-orang Arab haji sebelum Islam ini, kalau mereka sudah selesai Arafah dan semua itu sudah di Mina, selesai melaksanakan haji, ketika mereka di Mina itu mereka kumpul lagi, mulai berlomba, mulai berbuat syair membangga-banggakan kabilah-kabilah masing-masing. Dan apa yang dilakukan oleh ayah dan datuk-datuk mereka, nenek moyang mereka, masing-masing mengeluarkan syair. Kami dari kabilah yang pernah ini, kami. Katanya Allah, kalau selesai berzikirlah kepada Allah seperti semangatnya kalian menyebut-nyebut nama nenek moyang kalian atau lebih dari itu. Allah hapus adat membangga-banggakan itu, diganti untuk supaya berzikir kepada Allah. Ada orang semangat membicarakan sesuatu untuk dirinya, tapi yang semangat yang sama itu tidak ia bawa untuk melaksanakan tugas atau perintah Allah. Sementara perintah Allah ini seperti kamu semangat membicarakan kesuksesan, keberhasilan orang-orang atau kalian sendiri, maka kesemangat semacam itu gunakan untuk berzikir pada Allah. Au asyaddu dzikra, kalau bisa lebih dari itu. Kenapa Allah nggak langsung mengatakan lebih dari itu? Allah masih ingin mengajak orang ini pergi ini dengan secara alami gitu. Dari yang sudah ada dinaikkan oleh Allah.
Karena ini juga masalah zikir di luar atau di hal semacam ini bukan merupakan kewajiban tapi himbauan oleh Allah. Kenapa Allah minta semangat menyebut orang-orang tua terlebih dahulu atau lebih? Karena zikir itu tambah banyak kita lakukan, tambah kita mendekatkan diri pada Allah. Kita itu kalau berzikir itu nabung sebenarnya. Fadhkuruni adzkurkum. Tambah banyak kita mengingat Allah, zikir pada Allah, tambah banyak karunia Allah yang turun pada kita. Ini juga satu poin ya, jangan pernah kita menganggap ada perbuatan yang wajib yang harus kita lakukan atau yang himbauan dari Allah yang harus kita lakukan tiap hari atau tiap hari. Jangan pernah kita anggap ini cuma mengulangi. Jangan. Salat, nggak ada salat mengulangi. Sepintas sepertinya kita ini kalau sholat mengulangi. Kemarin ada maghrib, hari ini maghrib, besok maghrib, lusa maghrib. Apa cuman kita ngulang-ngulangi? Tidak. Setiap hari sholat, setiap punya nilainya. Bukan kita mengulangi. Satu contoh kecil. Kalau Anda sekarang mengambil paku, kemudian paku saya letakkan di tembok, saya ambil besi, saya pukul. Sekali, dua, ketiga, keempat, kelima, ini bukan saya mengulangi, tidak. Tapi begitu saya pukul, begitu masuk lebih dalam paku ini. Begitu juga sholat, ketika saya lakukan hari ini saya naik menuju pada Allah. Saya lakukan besok saya tambah naik. Saya lakukan lusa tambah terus naik. Bukan mengulangi, tapi mengisi atau naik tangga menuju kepada Allah. Fafirru ilallah atau innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Begitu juga zikir. Zikir, orang mengatakan saya punya wirid tiap pagi saya baca. Ngulangi, enggak ngulangi. Setiap itu setiap kita maju. Seperti paku tadi, setiap dipukul, setiap masuk ke dalam. Setiap dipukul, setiap masuk ke dalam. Atau kalau kita lihat orang memacul, bukan mengulangi itu. Setiap pukulan, setiap menghasilkan sesuatu. Begitu juga zikir kepada Allah. Begitu juga salat yang kita lakukan. Mulai kita balik sampai hari ini dan sampai kita nanti disolati, itu terus adalah bukan ulangan, tapi adalah maju menuju pada Allah, mengisi. Karena itu kadang-kadang Rasulullah menyebutkan, kalau kamu kehilangan waktu sholat atau sampai sudah selesai qadha, kamu tidak pernah akan memperoleh lagi pahala itu. Qadha kamu lakukan, artinya nggak punya wajib, tapi tempat itu kosong. Itu yang pernah saya sampaikan orang yang istikharah di zaman yang pernah sampaikan Imam Ja'far Shadiq, ketika nggak boleh berniaga, dia tetap berniaga. Sampai ketika dia berniaga ternyata untung besar, dia datang pada Imam Ja'far, saya melarang saya dalam istikharahmu supaya saya nggak pergi. Ternyata dalam pepergian ini saya untung besar, nggak pernah saya berniaga mendapatkan keuntungan seperti ini. Imam Ja'far sambil senyum beliau berkata, iya, setelah kamu dapat untung banyak, kamu dengan kawan-kawanmu kan bergadang menghitung keuntungan. Benar ya Imam, setelah terlalu larut malam kalian semua ketiduran. Setelah itu kalian bangunnya matahari sudah terbit dan kalian sholat subuh qadha. Benar ya Imam, engkau bercerita seakan-akan engkau menyaksikan. Kemudian Imam berkata, demi Allah, sholat subuh yang kamu ketinggalan di waktunya itu, kalau engkau mendapatkan keuntungan dunia semua dengan isinya, kamu nggak pernah mampu menebusnya. Habis kerugiannya, habis. Karena dah hilang waktunya. Kadzalik zikir au asyaddu dzikra. Tambah banyak ya tambah masuk. Kalau paku itu, tambah banyak tambah dekat. Terserah. Fadhkuruni adzkurkum. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au ashadda dzikra. Berkaitan zikir, berkaitan doa, berkaitan orang menghadap kepada Allah, memohon kepada Allah, mengharap sesuatu. Ini manusia punya tidak sama, bermacam-macam watak manusia itu. Allah sebutkan di sini ada dua kelompok. Kelompok pertama orang yang cuma hidup dengan materi dan dunia. Kalau dia zikir pun urusannya timbal baliknya apa yang ia dapat. Kalau sampai ia doa kepada Allah pun doanya juga urusan materi dan urusan dunia. Tidak lagi dia mau akhirat dan lainnya. Dengarkan ayat dalam ayat surat Baqarah ayat 200 ini. Allah membagi manusia. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au ashadda dzikra. Terus
Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada sebagian manusia kalau minta urusannya, ya Allah aku minta dunia. Katanya Allah, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang ini di akhirat tidak ada bagiannya. Khalaq artinya nasib, enggak ada bagiannya dia. Dia cuma minta dunia, dapat dunia. Itu pun yang dia minta di dunia ini tidak pasti ia peroleh. Tetap masih sekehendak Allah. Dikasih atau tidak. Kalau dikasih toh masih sekehendak Allah. Dikasih semua atau sebagian. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya liman nurid, kata Allah. Siapa yang cuma urusan minta dunia ini, akan kami berikan yang kita kehendaki dan akan kami berikan seenak kita, sesuai keinginan kita, bukan keinginan dia. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha fahuwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Tapi orang yang minta akhirat kemudian dia berusaha untuk mengejar akhirat itu dan dia beriman, maka dia semua perbuatan yang ia lakukan akan mendapatkan balasan dari Allah. Walaupun Allah mengakhiri ayat itu dalam surat Al-Isra, kullan numiddu haula wa haula min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdura. Semua yang minta dunia kami kasih, yang minta akhirat juga kita kasih. Dan pemberian Allah enggak pernah terbatas, enggak pernah ada yang melarang. Ada sebagian orang, kata Allah, wa minhum man yaqulu, yang berkata rabbana atina fid dunya, ya Allah berikan kami urusan dunia saja. Enggak percaya akhirat, udah minta dunia saja dia. Kadang-kadang yang percaya akhirat juga masih lebih baik dunia sekarang dapat sekian, nanti akhirat dapat sekian, enggak milih akhirat. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Allah berfirman, tidak, kalian cuma senang al ajilah yang sekarang dunia, wa tadharunal akhirah, kalian tinggalkan akhirat. Sekarang 1 juta, di akhirat 100 juta. Orang berkata sekarang aja 1 juta. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang yang minta cuman dunia saja dan kata Allah orang ini enggak punya bagian di akhirat. Tetapi wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kelompok kedua ini mikir panjang. Dia hidup di dunia tapi enggak terbatas untuk dunia, punya wawasan yang jauh. Coba perhatikan ayat Al-Quran dengan bahasanya. Ketika membicarakan para pecinta dunia, enggak disebut hasanah. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirah min khalaq. Tapi ketika membicarakan kelompok yang kedua, rabbana atina fid dunya hasanah, yang baik. Wa fil akhirati hasanah. Dunia ini ada hasanah dan sayyi'ah, ada baik dan jelek. Akhirat pun ada hasanah dan sayyi'ah. Orang mukmin yang pandangannya jauh menuju kepada Allah, kalau minta di dunia, dunia pun yang baik untuknya dan baik kelak untuk dia di akhirat. Tapi kelompok pertama enggak sibuk baik atau tidak. Sekarang pokoknya saya minta, nanti saya disiksa atau enggak tahu urusan. Yang penting sekarang. Enggak pakai milih hasanah. Tapi orang mukmin dia minta sama Allah, ya Allah dunia ini ada yang baik dan yang jelek. Aku minta yang baik untukku. Kita ini lebih sering mendikte Allah daripada kita minta pada Allah. Belum tentu yang kita minta itu baik untuk kita. Karena itu bukan semua permintaan kita enggak diberi oleh Allah. Bukan berarti Allah menolak, tidak. Tapi Allah kesian yang kita minta keliru kadang-kadang dan kita enggak tahu. Tetapi doa ini selesai. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, aku minta di dunia yang baik. Akhirat hasanah, akhirat pun baik. Dan selamatkan aku dari siksaan api neraka. Ini doa sapu jagat orang bilang. Semua permintaan di sini ada. Katanya pernah orang datang ke tempat
Salah satu sahabat Rasul, kalau nggak salah Anas bin Malik atau siapa, rombongan orang datang, setelah itu berkata, doakan kami. Anas mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata tamu-tamunya, doakan lagi. Diulangi lagi sama Anas, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata tamu-tamunya minta lagi, doakan lagi. Katanya Anas, mau apa lagi? Sudah kumintakan kepada Allah semua kebaikan dunia dan semua kebaikan akhirat. Selesai. Apa dunia baik dan akhirat baik? Rasul pernah menjelaskan kebaikan dunia itu, diriwayatkan juga oleh a'immah ahlul bait, adalah kebaikan akhirat itu adalah ridwanun minallah, mendapatkan kerelaan dari Allah, mendapatkan surga Allah. Sementara kebaikan di dunia ini banyak Rasul menafsirkan. Ada yang mengatakan, Rasul pernah menyebutkan bahwa kebaikan dunia ini adalah Allah berikan rizki yang halal, berikan sehat, berikan istri dan keluarga yang salihah, itu termasuk hasanah di dunia. Ada yang menyebutkan bahwa hasanah di dunia adalah ilmu pengetahuan yang membawa kita menuju kepada Allah. Rasul dalam salah satu hadisnya, beliau pernah menyebutkan mengenai, beliau pernah ditanya, ya Rasulullah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah itu apa? Beliau menjawab begini, man utiya qalban syakira wa lisanan dzakira wa zawjatan mu'minatan tu'inuhu ala amri dunyahu wa ukhra faqad utiya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa wuqiya min adzabin nar. Ya Rasulullah, di dunia hasanah itu apa? Akhirat hasanah itu apa? Beliau menjawab, siapa yang dibeli oleh Allah hati yang selalu bersyukur kepada Allah, diberi lisan yang selalu berzikir kepada Allah, dan mendapatkan istri yang salihah mukminah, mampu diajak hidup bersama mengenai urusan dunianya dan akhiratnya, sebenarnya ia telah mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat dan akan diselamatkan dari api neraka. Ada juga riwayat dari Imam Ali, fid dunya hasanah al mar'atus salihah wa fil akhirati hasanah hawra atau hawra bidadari. Di dunia mar'ah salihah. Jadi kalau doa minta yang terbaik. Karena itu kita diajari doa itu, waf'al bima anta ahluh. Ya Allah, lakukan kepadaku yang sesuai menurut Engkau ya Rabb. Karena belum tentu yang kita minta ini sesuai. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bagi ini, kalau yang minta dunia saja katanya Allah, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang ini enggak punya bagian di akhirat. Tapi bagi yang minta dunianya baik, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, Allah mengomentari mereka, ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Bagi yang minta dunia hasanah, akhirat hasanah ini, bagi mereka akan mendapatkan bagian sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Terus wallahu sari'ul hisab, dan Allah maha cepat balasannya. Kalau membalas, kalau menghisab sangat cepat. Pernah orang datang kepada Imam Ali, kaifa yuhasibullahu al-khalqa ala kathratihim. Hei pintu ilmu Rasul, bagaimana Allah kelak akan menghisab manusia dengan begitu banyak jumlahnya, dari mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir. Imam Ali, jawaban beliau simpel saja, kama yarzuquhum ala kathratihim, sebagaimana dia memberikan rizki pada mereka dengan begitu banyaknya bilangan mereka dan semua dapat dengan caranya, begitu juga Allah akan memberikan hisab dengan secara yang di kemampuan Allah. Innahu sari'ul hisab. Bahkan ayyuhal ikhwah, sari'ul hisab ini sudah mulai dunia sebelum akhirat. Ketika kita berbuat baik kepada orang, Allah ketika menamakan dirinya sari'ul hisab, itu ketika kita berikan langsung saat itu kita mendapatkan, cuma kita nggak tahu, nggak tunggu nanti, sudah langsung dapat. Seperti akun bank itu, begitu masuk sekarang ditransfer, hatta di negeri paling ujung di dunia sudah masuk ke rekening dia. Sari'ul hisab.
Dan akhirnya ayat ini, ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Terus Allah akhiri masalah haji, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Berzikirlah pada Allah, ingatlah pada Allah pada hari-hari tertentu. Hari apa tertentu ini? Hari ke-11, hari ke-12, hari ke-13, hari tasyrik. Kita kan di Mina kan, mulai keluar dari Musdalifah, hari Id pertama itu kita ke Mina, habis lempar segala macam, kita tinggal 3 hari di situ. Hari ke-11, ke-12 dan ke-13, ayamin ma'dudat, fadhkurullah, kata Allah, berzikirlah pada Allah. Ayo ikhwah, perhatikan lagi dari mulai awal tadi Allah menyisipkan kita dalam haji ini, di Arafah fadhkurullah, di Musdalifah fadhkurullah, di Mina fadhkurullah, terus zikir. Ini hari-hari zikir. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alai wa man ta'akhkhara fala ithma alai. Kalau istilah haji dalam buku-buku fikih ada nafar awal, nafar tsani. Siapa yang cuma 2 hari di Mina, silahkan. Siapa yang 3 hari, semua 3 hari, silahkan, enggak ada masalah. Ayat ini faman ta'ajjala kesusu fi yaumain, cuma 2 hari, fala isma alaih, enggak ada dosa baginya. Wa man ta'akhkhara, sampai tetap 3 hari, fala isma alaih. Ayat ini ada 2 penafsiran. Ayat ini pertama memberi pilihan, yang mau 2 hari silahkan, enggak kurang pahala hajinya. Yang mau 3 hari silahkan, enggak kurang pahala hajinya. Atau ayat ini bukan memberi pilihan, tapi Allah ingin memberitahu, kamu wahai haji yang sudah wukuf di Arafah, sudah wukuf di Musdalifah, sudah melempar yang kewajiban Aqabah dan semua itu, kamu wahai haji sudah tidak punya dosa lagi, telah diampuni oleh Allah. Kamu mau 2 hari, kamu mau 3 hari, sama, selesai, Allah telah mengampuni semua dosamu. Fala isma alaih liman ittaqa, tetap bagi siapa yang masih menyandang sifat ketakwaan. Kalau takwanya lepas, bisa dia nggak mendapatkan pahala. Ada orang haji teriak labbaik Allahumma labbaik, tapi Allah menjawab la labbaik, nggak ada labbaik bagimu. Yang kamu pakai dari haram, uangmu ke sini uang haram, semuanya haram, percuma, la labbaik, la labbaik. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma alai wa man ta'akhkhara fala itsma alai liman ittaqa. Tetap pegangannya adalah semua ini nggak akan punya dosa lagi. Orang haji itu telah diampuni oleh Allah bagi yang tetap masih menyandang sifat ketakwaan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun, dan yakinilah bahwa kalian kepadanya lah kelak akan dibangkitkan oleh Allah. Ini Allah selalu mengingatkan kalau kita akan dibangkitkan dalam semua. Kita berbisnis diingatkan kamu akan dibangkitkan kepada Allah. Kita beribadah kita diingatkan kamu akan dibangkitkan di hadapan Allah. Kita lagi sholat, lagi haji, lagi semuanya diingatkan. Karena apa? Orang yang ingat selalu hari akhirat, dia pasti akan selamat dari godaan yang ada di dunia ini. Wassallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.